Kita mau ke Pindad. Kan tadi kita sudah jelasin kepada pemirsa juga Iya. kan, betul kan? Jadi ini terkait dengan alutsista, domainnya adalah Kemenhan. Betul. Produksinya adanya di Kementerian BUMN. Jadi memang jelas ada Pak Prabowo dan juga ada Pak Erick Thohir gitu ya. Pindad Tapi ya, kan akhirnya begini bukan Vi? Akhirnya kan di publik ini kan belum tentu sama kan. Akhirnya pikir, ini ada kode keras atau enggak nih? Benar atau tidak ada kode keras? Kita coba tanyakan ke narasumber kita. Nih seru-seru narasumber pagi ini nih ya. Bu Hajah Siti Zuhro. Wah. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih, Apa tuh? Kalau yang sebelahnya Bu Siti. Kenapa tuh? Ini 3 partai nih. Bajunya. Ada Mas Hendy Satrio. Itu bajunya keren loh, bener loh, serius. Keren ya? Keren bajunya. Ini macam-macam nih, hampir semua partai ada. Masa sih? Cuma 2 warna tuh, biru sama Ada orange dong. doang. Ada juga, di Ada birunya juga. kan ada PAN juga. Ada PAN juga ya? Oh gitu, Kan macam-macam nggak tahu ya. hatinya juga. Sehat Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nanya ke Mas Hensat dulu atau Bu? Kayaknya iya deh. Apa bro? Itu yang tadi ditayangkan. Ini gimana nih? Bener nih? Ngeliat kalau malam Mas Hensat gimana ngeliat malam? Ada Oh. kode keras atau gimana? Sebetulnya pertanyaan besarnya, Hah. kemarin itu di Malang, itu tuh mau menunjukkan kepada siapa? Lagi cari perhatian kepada siapa? Gitu ya. Saya mencatat nih, minimal nih ada 4 nih. Yang coba ditunjukkan gitu, yang ingin ditunjukkan ke Pak Jokowi supaya memperhatikan. Taruh, yang ingin ditunjukkan oleh siapa? Pak Oleh Jokowi. Pak Jokowi. Satu. Yang pertama, menurut saya PDI Perjuangan. Mm. Ini tentang posisi Pak Jokowi di PDI Perjuangan. Saya bisa begini loh, saya bisa ajak Prabowo sama Erick jalan-jalan, gitu ya. Kalau nggak Ya diperhatiin, wajar kan kabinet dia juga. oh iya, kan saya bilang minimal ada 4, kan dia Iya. pakai fasilitasnya, kan Oke. dia boleh. Oke. Terus kemudian yang kedua, menurut saya, dia ingin menunjukkan kepada investor. Hmm, Ini kan diehardernya IKN nih Pak Jokowi. betul. Ini loh, my next, Hmm. percaya loh. My next apa? Selanjutnya gitu. Ya, inginnya kan begitu Pak Jokowi. Ah. Investor. Heeh. Kemudian yang ketiga, ini mohon maaf nih, calon presiden lain dan calon wakil presiden lain yang mengharapkan blessing dari Pak Endorse-nya Jokowi. Pak Jokowi. Oke. Ini saya udah ada nih, di depan berdua udah nyetirin. Walaupun calon presiden lain itu kan dari partai yang sama. Yang mana? Itu kan tadi udah nomor 1 tuh. Maksudnya itu, oh nomor oke, 1 iya, tadi. iya, iya, iya. Nah yang keempat bolehlah kita tunjukkan pada rakyat ya. Ini loh, saya kan kemarin bertanya-tanya Ya. siapa ya ini, ya saya nyaman nih sama mereka berdua gitu ya. Aduh. Nyaman dong, walaupun berkali-kali Pak Presiden bilang ini kan kita mau ke Pindad ya, tapi kan sebelumnya ke pasar dulu, gitu ya. Jadi artinya semua alasan tuh bisa saja terjadi gitu ya. Dan adegan bagaimana Pak Prabowo, kemudian Pak Erick, di belakangnya ada Pak Jokowi dan Bu Iriana. Iriana. Untung Bu Iriana ya. Bukan Wapres. Bukan Pak Wapres Nah, ya. itu dia. Kalau Pak Wapres sudah seperti gladi resik ya. Cukup sampai situ ya, Pak. Menunjukkan gladi resik gitu ya. Tapi kalau menurut saya kecil kemungkinannya gitu ya kalau tidak ada maksud politik. Pak Jokowi ini kan orang yang sangat cerdas ya. Jadi artinya dia memiliki strategi-strategi politik yang tidak biasa. Oke. Gitu ya. Walaupun sebelumnya katanya baru saja ini nyambung sedikit ke yang lain ya. Pak Jokowi baru kasih seragam ke Mas Ganjar tuh, Ya, yang hitam ternyata putih. cukup kontroversial juga di publik, gitu ya. Nah ini sekarang dia menunjukkan dia bareng Dan sepekan Prabowo. ini putra Pak Jokowi juga cukup intens ya dengan Ganjar Pranowo kan? Iya, tapi kan kita nggak pernah tahu benarkah memang Pak Jokowi yang memberikan desain itu ke Pak Ganjar, kan Pak Ganjar yang ngomong. Oke. Kita nggak pernah lihat kan. Jadi ya itu menurut Pak Ganjar, Oke. Pak Jokowi yang bikin. Jadi cerita politiknya agak lumayan panjang. Tapi kalau untuk adegan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan Pak Erick, itu menurut saya dia ingin menunjukkan sesuatu kepada siapanya menurut saya tadi. Jadi strategi politik Pak Jokowi ya. Ya. Oke, kalau Bu Siti Zuhro, apakah memang Iya. benar ini strategi politik Pak Jokowi? Tadi poin-poin yang disampaikan juga oleh Mas Hensat. Iya. Ayo Bu. Baru pulang loh Bu. Harus jujur ya, saya meletakkan diri saya sebagai peneliti Iya. dan sebagai masyarakat gitu ya. Melihat itu ya tentunya ini kan tahun politik ya. Jadi ini kita masih punya Bawaslu kan ya, Betul. Bawaslu RI kan, Oke. Masih. yang tugasnya itu adalah Ya, mengawasi sudah berjalan, sudah berlangsung. saat ini. mencegah gitu ya.
kecenderungan katakan apa ya Indikasi, tahapan-tahapan yang oke. distortif, yang menyimpang melanggar. Oke. Lah ini kan sudah kampanye. Ibu melihat ini sudah kampanye? Kampanye Walaupun sebetulnya. dikatakan ini kerja, Iya, tapi sekali mendayung beberapa pulau terlampaui. Nah, itu kan. Tapi bagaimana Karena cara politik kan ini. Iya sih Bu, betul. Tapi bagaimana cara kita memisahkan itu Bu? Satu Lah. sisi saya adalah Menteri Pertahanan, saya adalah Menteri BUMN. BUMN. Betul. Ini tapi kan apa ya? Event ini digunakan itu tidak ada orang yang menolak. Jadi memang acaranya kepindat gitu ya. Oke. Dan itu urusannya dengan Menhan, tapi karena ada nuansa bisnisnya harus dengan Menteri Menteri BUMN, BUMN kan gitu. iya. Lah, jadi ya dicari-carikan lah kan gitu ya, seperti itu. Tapi kita itu kan sudah memasuki tahapan pemilu baik presiden maupun pemilu untuk legislatif. Legislatif, iya. Lah, seharusnya memang nuansa kesetaraan itu diberikan. Karena itu demokrasi, kecuali sistemnya otoritarian. Jadi mengkooptasi satu saja, dipromosikan satu saja is okay. Tapi ini kan kompetisi kontestasi nggak jalan efektif kalau seperti ini kan gitu. Jadi ada anak emas, ada yang dipromosikan, walaupun ada yang dari tidak. Pak Jokowi kan sendiri gitu. tidak Ada menyatakan di-endorse. ada endorse Iya. kepada Pak Prabowo gitu ya. Iya. Dan Pak Jokowi ini kan tidak hanya kepala pemerintahan, tapi kepala negara Oke. yang diberikan tugas luar biasa gitu dengan sistem presidensial. Ini yang tidak disentuh tadi kan gitu. Kita melihat seperti ini, lesson learn apa yang kita serap, yang kita pelajari kan gitu ya, dari cara-cara suksesi untuk menyongsong pemilu 2024. Nah, tentunya karena ini pemilu nasional yang ke-6 kali gitu ya, kita mengharapkan adanya satu kompetisi kontestasi yang sehat. Yang memberikan nuansa pembelajaran. Jadi pembelajaran, kita sadar bahwa masyarakat Indonesia yang baru bisa masuk sampai perguruan tinggi itu kisarannya 15%. Masih besar sekali kantong penduduk itu yang pendidikannya itu belum tinggi. Jadi Sadarlah para elit menurut saya gitu ya, untuk memberikan nuansa pembelajaran tadi itu. Lah, kompetisi kontestasi apa yang cocok untuk Indonesia ini? Supaya kalau ada katakan gitu ya, warga negara yang memenuhi kriteria untuk dicawapreskan, monggo silahkan. Supaya apa? Kompetisi kontestasinya itu asik nanti. Bu Siti, tapi agak sulit kayaknya nampaknya kalau Pak Presiden tidak satu acara dengan menteri-menteri yang memang masuk dalam bursa capres dan juga cawapres, Bu. Karena kan cukup banyak Kalau namanya. menghindar justru nanti tanda tanya juga. Iya, seperti itu. tapi kan memang adalah kaidahnya gitu ya, fatsunya Senyum-senyum gitu sebelah. ya. Adalah gitu. Kapan memang itu atas nama tentu gitu ya, acara kenegaraan, Iya. acara pemerintahan. Oke. Jadi orang tidak bisa menarik begitu saja ini bahwa nuansanya sangat politis. Oh. Ini nuansanya adalah memang katakan sudah promosi kan gitu. Lah itu bagaimana perasaannya? Kan di situ juga ada koalisi partai pemerintah kan Meskipun gitu. adil juga sih sebetulnya promosi itu ya, karena kan di beberapa kesempatan juga ada dengan Ganjar juga. Ya. Iya, tidak ada masalah. Tapi kan satu sisi tidak hanya Ganjar Prabowo saja yang nyalon. Ada Ada calon yang lain. lain-lain Ya. itu yang sudah disurvei Iya. oleh lembaga Henry survei. Satrio itu ya. Namanya luar biasa banyaknya. Lah itu bagaimana nasibnya? Oh, Memang oke. bukan calon mereka kan Iya, gitu. iya. Jadi menurut saya itulah kekuatan ya, kebanggaan kita pada nilai-nilai demokrasi ketika peluang itu dirasakan sama oleh warga negara yang memenuhi kualifikasi tadi itu. Baik, nanti Kenapa Mas mesem-mesem ke sebelah? Mas Hensat udah Itu senyum-senyum. sebenarnya pertanyaannya tadi ada tuh. Sebenarnya pertanyaannya ada urgennya nggak? Nah, Oke. tahan dulu Mas, Kepindah. ada urgent ya nggak? Tapi di segmen berikutnya ya, dibahasnya ya. Kita jeda dulu ya, Apa Via. urgensinya gitu ya. Oke, kita kembali saat lagi tetap bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi Seru nih pas lagi iklan nih. Mas Hensat sempat menyatakan ini urgensinya apa sih? Ya. Urgensinya apa, Mas? Ya itu yang tahu hanya Pak Jokowi. Karena kan dia yang Kita jeda 5 menit, saya pikir ada sesuatu hal analisa Yang yang gimana? Ya, sebentar. Maksud saya kan nggak mungkin juga kemudian ujuk-ujuk ke sana untuk hanya mempertontonkan kebersamaan antara Pak Prabowo dan Pak Erik. Ya. Gitu. Saya sudah katakan Pak Jokowi ini canggih strategi politiknya. Jadi dia akan cari apa yang membuat ya minimal tuh masyarakat melihat ini smooth.
tidak terlalu terang benderang ya. Nah ini ya kepindat salah satu alasannya kan udah tuh dia. Kita kan juga nggak tahu tadi siapa yang teriak tuh ya. Bisa aja memang sudah Yang masyarakat di-set. tadi itu ya. Nah ini kan kita kepindat. Ini kita Meskipun Bu kepindat. Siti Zuhro mengatakan tadi dalam analisa Anda mendengar juga kan, ini kita harus memberikan pendidikan, pengetahuan kepada masyarakat gitu loh. Loh iya, makanya kan tadi saya katakan ada 4 itu kan Ya. yang ingin ditunjukkan oleh Pak Jokowi, walaupun yang nomor 1 tadi misalnya yang ingin dipertontonkan ke PDI Perjuangan, sampai hari ini saya masih nggak yakin ya Pak Jokowi bakal mengkhianati PDI Perjuangan dan Ibu Mega misalnya. Tapi kenapa harus ada momentum seperti itu Itu. yang untuk menunjukkan ke PDIP? Emang lagi panas dingin? Karena begini menurut saya, penunjukan 21 April itu kan masih menyisakan misteri. Gitu ya, cerita-cerita yang katanya Pak Jokowi sudah sampai ke Sumber terus kemudian harus balik lagi ke Bogor. Tidak Iya. dilibatkan. Tidak dilibatkan. So artinya tadinya kan Ganjar anak emasnya Pak Jokowi. Iya. Tapi setelah 21 April pindah. Yang jadi ini yang ada anak emas kan ada ibu emas nih. Jadi ibu emas nih si Ibu Megawati kan yang akan mengontrol Mas Ganjar gitu. Oke. Nah, kan Pak Jokowi kelihatannya mempersiapkan harus punya orang yang dia siapkan gitu Ya. lah kira-kira. Oke. Nah, makanya kemudian muncullah berbagai isu Anak emas tentang lainnya. Prabowo. Ya. gitu. Saya pernah bilang, Vi, Pak Prabowo nih hati-hati juga kan. Kalau yang lain tinggal milih cawapres. Ya. Tapi kalau Pak Prabowo ini suaranya belum bulat nih, Ya. gitu ya. Caimin tuh masih kelihatannya masih turun naik karena semua capres kelihatannya menginginkan Caimin jadi wakilnya Prabowo. Prabowo nggak pengen tuh. Kalau pengen langsung di ijab kabul tuh. Deklarasikan, ya. Tapi di PDI Perjuangan nama Caimin masuk tuh. Ya. 5 besar kan 5 gitu besar. ya. Walhasil kalau Caimin masuk ke PDI Perjuangan misalnya koalisinya begitu. Nah, itu Prabowo kan ditinggal? Prabowo ditinggal. Dia nggak bisa maju. Makanya menurut saya kenapa jadi penting yang pertama, kalau kemudian Pak Jokowi sukses mendapatkan perhatian dari PDI Perjuangan dan kemudian mendapatkan tempat tersendiri dalam rangka Pilpres 2024. Ya. Terus Jadinya Pak nasib Jokowi Prabowo? mengajak semua koalisi pemerintahan yang ketua umumnya takut semua sama Pak Jokowi itu langsung ke PDI Perjuangan. Prabowo nggak jadi. Prabowo nggak jadi. Gitu. Atau Prabowo-nya sekalian diajak gitu kan. Jadi bersama. Jadi ini sebetulnya kita akan melihat sebuah strategi politik antara seorang Megawati Soekarno Putri dengan Joko Widodo serta ketua-ketua umum Koalisi Perubahan dan Persatuan Jadi ini. masyarakat itu sebetulnya teriaknya jangan capres cawapres ya. Jadi? Wah strategi ya gitu ya mungkin ya. Kan? Tapi kalau Mas Hensat juga melihat seperti Ibu Siti Zuhro ya, bahwa memang terlihat ada keterbelahan begitu, dalam arti ada anak emas di situ, sedangkan capres-capres yang lain kok rasanya tidak dilihat. Ada Keistimewaan. Iya, sebetulnya kan kemarin bisa saja kunjungan itu dibuat eksklusif ya, tanpa wartawan dan tanpa Tertutup saja informasi gitu. atau tanpa promosi ke rakyat gitu kan. Tapi kan sulit juga di pasar kan bagi-bagi BLT. Itulah, kan kalau bisa turun di Malang langsung pindat beres nih. Iya. Nggak akan ada perbincangan seperti ini kan, Tidak nggak ada judul kode keras tuh Tidak ya. ada supir yang menyetir Tidak Pak Prabowo ada gitu ya. foto-foto Tidak beredar foto-foto, tidak banyak wartawan, tidak banyak kaos yang dibagi gitu ya. Nah ini kan terlihat sekali ini pertunjukan sebetulnya, ini showing kan. Oh. Bukan pure ansih sebuah kegiatan kenegaraan gitu. Karena TV One dapat materi pada saat dipindat Artinya pada saat yang di dalamnya seperti ya itu. memperhatikan apa, menunjukkan apa Pak Prabowo kan. Yang lebih kita lihat kan akhirnya show-nya ini kan. Bagaimana Pak Jokowi ingin mempertontonkan di belakangnya ada Prabowo dan Erik. Ya. Kalau Bu Siti mengatakan itu kampanye, Anda menyebutnya itu? Kalau saya endorsement dari Pak Jokowi gitu ya. Endorsement tapi untuk bergaining lah gitu ya. Ya untuk bergaining. Terutama kan konfirmasi ke investor kan bertanya-tanya juga tuh. Iya, iya. Ini yang melanjutkan Pak Jokowi siapa? Anies kah? Prabowo kah? Atau Ganjar kah? Gitu ya. Minimal kan pertanyaannya, ini yang sebetulnya didorong nih siapa sih? Ganjar atau Prabowo nih? Iya, iya. Nah. Tapi kalau pasangannya melihat Prabowo dan juga Erick Thohir, Kenapa? kalau melihat pasangan yang kemarin dibawa Prabowo dan juga Erick Thohir begitu kan, biasanya kan bisa aja Menhan sendiri yang bersama Pak Jokowi gitu. Nggak, ini kan ceritanya karena pindatnya BUMN, jadi harus ada gitu. Erick Tapi Thohir. tidak
Karena ini kan sebenarnya sebuah pilihan aja. Tadi yang saya katakan, kalau memang benar-benar pekerjaan gitu ya, nggak perlu juga promosi ke rakyat kan. Itu kan rakyat seperti udah tahu tuh Pak Jokowi akan ke sana, dan all the media gitu kan akan memperlihatkan itu. Gitu. Baik. Ini yang dipindah tuh. Ya, Lalu datang gitu kan. Bu Siti, bergaining Bu, informasi dari Hensat bergaining. Bukan informasi opini. Iya, analisa beliau lah. Analisa beliau lah. Kayaknya akurat banget gitu. Gimana menurut Ibu? Iya, politik itu memang bargaining. Gitu ya? Salah satu Tapi poin pentingnya gitu kan. Lagi-lagi masyarakat sebagai penonton jadi yang terkecoh untuk sekian kalinya gitu maksudnya. Betul. Jadi ini pengalaman pertama bagi Indonesia ya. Karena mungkin suksesi dari Bung Karno ke Pak Harto beda gitu ya. Dari Pak Harto ke era reformasi beda. Dari presiden-presiden di era reformasi gitu ya, mulai Gus Dur, Bu Mega ke Pak SBY gitu kan, dari Pak Habibie dulu ya, Pak Habibie dulu, Gus Dur, terus Bu Mega, terus Pak SBY ke Pak Jokowi. Jadi yang nuansa sampai seperti ini kok kayaknya nggak pernah kita rasakan gitu ya. Jadi ini pengalaman pertama Mas Hensat, kita menyaksikan gitu ya, bahwa pemerintah yang sudah 2 periode itu, presiden yang sudah 2 periode itu seolah sampai mengatakan cawe-cawe gitu ya. Ini baru pertama kali gitu ya. Cawe-cawe kita dengarkan, lalu juga tidak hanya dengan kosakata tapi juga dengan tindakan. Nah, kira-kira apa dampaknya gitu kan? Terhadap tentu gitu ya, kehidupan berpolitik kita, kehidupan berdemokrasi kita, kehidupan ketatanegaraan kita, gitu. Itu kita harus pikirkan. Tidak mungkin ada tindakan apapun, kebijakan apapun dari seorang presiden dengan sistem presidensial tadi itu, karena istilahnya itu sebagian dari kosakata yang dikeluarkan itu peraturan sebetulnya dengan sistem presidensial itu begitu tingginya. Presiden itu adalah pemegang otoritas tertinggi bidang eksekutif, luar biasa, punya hak-hak istimewa yang juga luar biasa, tidak boleh diganggu gugat gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa disentuh. Karena apa? Karena pemilunya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka ketika rakyat bersuara, rakyat mengatakan sesuatu, presiden harus mendengarkan. Itu resiko dari sistem demokrasi partisipatoris menurut saya. Maka dalam tahapan suksesi seperti ini gitu ya, pergantian kepemimpinan seperti ini, tugas utama dari pemerintahan yang dipimpin oleh presiden itu adalah memastikan, menjamin agar semua tahapan pelaksanaan ini betul-betul efektif, betul-betul fungsional, betul-betul berdampak, katakan nanti berhasil, berkualitas pemilunya, bukan cawe-cawe lalu dengan eksplisit mengatakan ini yang saya endorse, itu yang tidak saya endorse. Eksplisit kan, Bu? Bukan seperti itu, kan main simbol Indonesia loh ini gitu ya. Jadi kekhasan Indonesia tadi itu, kita ini jangan lupa memasuki era digital. Yang kita harapkan adalah munculnya digital leadership di situ. Jadi pemerintahan yang sangat pro gitu ya pada bagaimana budaya digital itu. Kita sudah say goodbye dengan era analog gitu ya, kan? Jadul kan gitu. Nah, kita masuk itu, dan semua tindakan dari pemerintah itu akan di tracing melalui digital, apa istilahnya itu, jejak digital kan gitu. Jadi tidak ada rahasia lagi sekarang itu, mudah sekali diakses gitu ya. Apalagi di Indonesia sudah dikenalkan dengan sistem keterbukaan informasi publik, dan semua badan-badan publik itu harus bisa diakses oleh siapapun, oleh warga negara kan gitu, dengan aturan main yang sudah ditentukan itu. Jadi menurut saya tinggal pemilu nasional yang ke-6 kali ini adalah pertaruhan Indonesia untuk menunjukkan pada dunia bahwa pemilu kita itu bukan pemilu yang sudah
predictable. Oh, nanti yang menang ini gitu ya. Seperti kata salah satu masyarakat internasional, Ya. gampang untuk melihat Indonesia itu pemilunya belum Katanya lu langsung umum bebas rahasia kan gitu ya berarti. calonnya sudah jelas ini Oke. yang menang lah, itu janganlah seperti itu. Iya. Kita tidak mau era Orde Baru yang presidennya itu yang ganti cuman wakil presidennya. Oke. Lah tentu kita harapkan di era demokrasi itu mengikutilah gitu. Jadi sistem demokrasi itu betul-betul ditaati oleh Iya. pemerintah kan Ya, gitu harapannya ya. seperti itu. Iya. Mas Hensat mau sedikit singkat? Gini, disertasi doktoral saya itu tentang momentum politik. Nah, ini terlihat sekali sequence politik yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi adalah membangun momentum untuk Pak Prabowo. Momentumnya belum dapat. Jadi kalau Krivi dan Rati ingat, itu kan perjalanan beberapa pemberitaan itu selalu didominasi oleh Prabowo sebagai paradigma besarnya. Oke. Dari pertemuan Effendi Simbolon, kemudian pengangkatan Budi Ari, pertemuan Budiman Budiman Sujatmiko Sujatmiko kemarin, dan terakhir adalah ini. Oke. Jadi sequence-nya memang dibuat oleh Pak Jokowi, sequence variabel-variabel menuju momentum politik buat Pak Prabowo. Momentum politiknya belum dapat. Momentum belum dapat. Belum dapat. Tapi dikawal oleh pas pampres bermotor-motor banyak di depan Maung itu udah merasakan setidaknya lah ya. Selama Pak Prabowo terus bersama Pak Jokowi, pasti kalah pamor sama Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sudah mempelajari betul bagaimana cara dicintai rakyat. Pak Prabowo pernah bilang, saya ini belajar dari Pak Jokowi. Tapi saya nggak yakin Pak Jokowi ngajarin Pak Prabowo untuk menang Pilpres. Ya, Dia hanya mengajarkan Pak Prabowo gimana caranya dicintai Cintai oleh rakyat. rakyat. Ya, kalau diajarin menang Pilpres, kebuka semua. Jadi spill dulu ya sedikit gitu. Bang Hensat terima kasih. Terima Bu Siti juga kasih terima kasih. banyak. Terima kasih Sehat banyak. selalu. Assalamualaikum.